Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2020 tentang pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Baik, mudah-mudahan kalian tetap selalu dalam kondisi atau keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi masih pandemi. Untuk itu kalian juga harus selalu jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini kita lanjut sesuai dengan bunyi, bahwa bunyi itu bisa didengar karena adanya getaran. Nah, karena makanya kalau kemarin ada suara, itu pasti ada getaran yang berjalan melewati medianya bisa kemarin zat padat, zat cair, dan gas. Ingat kalian semuanya, ya, getaran yang berjalan itu sampai ke telinga kita. Nah, di sini tidak semua getaran dapat didengar oleh manusia. Getaran dapat dikatakan dengan ataupun istilahnya frekuensi tertentu itu didengar oleh manusia sepanjang getaran tersebut mempunyai satuan getaran yang disebut hertz, simbolnya HZ gitu, hertz bacanya. Itu kalau dari 20 hertz sampai 20.000 hertz itu baru bisa kita dengar getaran itu ke telinga kita. Kalau di bawah 20 hertz itu kita tidak mendengar. Nah, ada nama-nama getaran tadi. Kalau di bawah 20 hertz, coba tingkatannya diperhatikan. Kalau di bawah 20 hertz itu disebut infrasonik. Apa? Infrasonik itu adalah getaran yang di bawah 20 hertz. Kalau di 20 hertz sampai 20.000 hertz itu disebut audiosonik. Audio itu kalau dalam istilahnya pendengaran audio, jadi bisa kita dengar, yaitu ukurannya 20 Hz sampai 20.000 Hz, itu namanya audiosonik. Kalau di bawah 20 Hz infrasonik, kalau di atasnya disebut ultrasonik, jadi sangat keras, sangat tinggi. Itu dinamakan ultrasonik. Ya, baik infrasonik maupun ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan. Jadi tingkatannya tadi kalau sini 20 sampai 20.000 itu didengar oleh kita manusia. Tetapi kalau di bawah 20 Hz sama di atas 20.000 Hz ultrasonik, sini infrasonik, itu hanya bisa didengar oleh hewan. Nah, itu kelebihannya. Manusia tidak mampu mendengar di bawah 20 atau infrasonik tadi, ataupun yang di ultrasonik. Nah, hewan-hewan yang dapat mendengar infrasonik tadi seperti anjing, laba-laba, jangkrik, itu bisa mendengar di bawah 20 Hz. Ya, kalau yang di atas 2000 Hz ultrasonik bisa didengar oleh hewan juga yang jenisnya ikan lumba-lumba, ikan paus, itu mendengar itu dia getaran sampai ultrasonik itu. Nah, untuk itu akan tetapi
kepekaan pendengaran kita manusia itu makin tua seperti Bapak ini, makin tua makin berkurang, menurun, sehingga pada usia lanjut tidak semua bunyi dapat kita dengar. Tetapi kalau semua bisa kita dengar, ya bisa mengganggu kita juga. Mau tidur tidak bisa karena mendengar itu seperti di bawah bisikan lembut aja dengar, sehingga kita terganggu. Maka oleh Allah mungkin sudah menjadi ukurannya umur 20 Hz sampai 20.000 Hz sajalah yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, ultrasonik itu yang bisa kita lihat di dalam pengetahuan IPA ini, kita pelajari, itu bisa dicontohkan kepada hewan kelelawar. Kelelawar, kamu pernah lihat kelelawar? Kalau terbang seperti apa dia? Dia terbang zigzag dan sangat cepat, karena dia bisa mendengar di atas 20.000 Hz tadi. Begitu dengar dikit dia udah belok lagi. Dia bisa untuk mencari makanannya lewat itu bisikan atau getaran yang dia dengar dengan ultrasonik tadi. Menjadi ciri khusus dari kelelawar bahwa dia mempunyai pendengaran ultrasonik ini untuk mencari mangsanya. Nah, mungkin hari ini Bapak jelaskan situ seperti itu dulu. Baik, bisa kalian rangkum nama-nama infrasonik. Berarti kesimpulannya ya, infrasonik adalah getaran di bawah 20 Hz. Kalau 20 Hz sampai 20.000 Hz berarti audio sonik. Kalau di atas 20.000 Hz berarti ultrasonik. Kemudian hewan-hewan yang dapat menerima di bawah infrasonik itu hewan apa saja, seperti anjing tadi, jangkrik dan sebagainya tadi, bisa kamu baca di buku halaman 118 buku paket ya, tema tik 4, tema 1. Baik, untuk hari ini mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.